the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Hello brothers, Semangat kemerdekaan ya. semangat kemerdekaan. Saya mau bikin konten celoteh cinta edisi merdeka. Wow, keren sekali. Iya, keren banget nih. Tapi sebelum ini saya bacakan catatan saya tentang edisi merdeka, tentang cinta. Saya nyanyi dulu boleh nggak? Oke. Bilang mamamu tak perlu curiga, bilang papamu tak perlu emosi. Biarkanlah kita dulu, kita jalan berdua. Mereka pun pernah muda, saatnya kau dan aku sekarang. Bilang mamamu tak perlu emosi, bilang papamu tak perlu curiga. Biarkanlah kita dulu, kita jalan berdua. Mereka pun pernah muda, saatnya kau dan aku sekarang. Saatnya kau dan aku sekarang. Ya, oke. Saya lanjutkan ke edisi celoteh cinta edisi merdeka. Itu tadi lagunya BCL, sahabat gue yang sudah nyanyikan di awal. Oke. Aplikasi cinta palsu binti jalan buntu. Mau tahu nggak? Apa itu? Iya, Unik sekali. unik sekali. Di sini nih keautentikan rasa cinta, keseriusan orang yang mencintai dan kevalitan pihak-pihak dan benda yang dicintai terkadang kesandung dan tergelincir pada aplikasi cinta yang salah. Sehingga fatal juga jadinya. Ketemu jalan buntu ya. Jadi jalan buntu ketika aplikasi atau langkah-langkah dalam mencintai salah kaprah. Itu juga efek samping dari alamat palsu. Misal nih, seorang laki-laki secara fitrah akan tertarik pada perempuan, begitu juga sebaliknya. Gelombang magnetik berupa ketertarikan ini adalah hal yang wajar jika bertemu dengan lawan jenisnya. Tapi guys, akan sangat disayangkan jika aplikasinya salah. Seperti membungkus kemaksiatan dengan label Islam. Nggak boleh. Ya seperti kata-kata kupinang kau dengan bismillah. Ingat kan? Iya, ada judul apa itu namanya? Film ya, kupinang kau dengan bismillah. Terus ada lagi ayat-ayat cinta. Ada lagi ketika cinta bertasbih. Ya seperti kata kupinang kau dengan bismillah, akan tetapi aplikasi cinta selama rentan waktu belum menikah yang dijajakan kepada calon pendamping hidupnya itu aplikasi yang salah. Emangnya nggak boleh berkomunikasi untuk persiapan masa depan? Maksudnya ya boleh lah guys. Masa iya terkait acara walimah, akad, mahar akan membisu? Ya memang kudu didiskusikan kali. Hanya saja harus ada mahram bagi pihak perempuan, wabil khusus keluarga inti kedua calon mempelai. Bahaya begitu kalau sampai tidak didiskusikan, berabe jadinya. Juga kan kalau walimahnya tidak syar'i. Ya kan guys, komunikasi yang nggak diperbolehkan itu semisal membangunkan si dia untuk qiyamul lail dengan membawa virus cintanya. Membawa virus cintanya, belum lagi perhatian-perhatian lebih spesial yang sering membuat
hati berdegup-degup kencang, bagai genderang yang mau perang. Kok jadi kayak lagunya ini nih, Mulan Jameela nih. Nah ini guys, aplikasi cinta yang salah. Berabe kan jadinya. Oke, tadi aplikasi cinta yang salah, kita masih menuju ke TTM. Tahu nggak TTM? Teman tapi mesra ya. Iya, itu harus kita Iya, harus kita simak nih. Teman tapi mesra. Pacaran. HTS. Apa HTS? Nggak tahu kan? Hubungan tanpa status. Ya, itu lagi ngetren hari ini, hubungan tanpa status. Dicoba dulu baru nikah kayak gitu. Nggak boleh kan? Ya, itu gimana sih kok hubungan tanpa status, apalagi itu yang dipinang saja. Ketika ada tegangan tinggi alias high voltage, ya tegangan tinggi di hati harus dilenyapkan. Kita harus mengubur tegangan tinggi, pelan-pelan kita tekan. Jangan sampai tegangan tinggi terus mengalir seperti voltase listrik yang akan berkobar menyala. Dan itu hawa nafsu juga kan. Betul kan guys? Pasti betul. HTS, TTM, pacaran, backstreet, oh my god, DLL yang mendekati zina. Itu haram guys, gak boleh. Edisi Merdeka ini mengingatkan ya, para pejuang kita itu memberi kemerdekaan untuk semerdeka-merdekanya. Tapi untuk pacaran jangan sampai kebablasan guys. Ya kan, kayak gitu. Jadi tetap itu haram. Namanya haram nih guys, ya tetap haram. Nggak bakal dah kalau bawa-bawa asma Allah atau pacaran di masjid berdua-duaan. Itu namanya halwat. Tahu kan halwat? Iya, bersepi-sepian dengan dua insan yang berbeda jenis kelamin. Oh my god. Berdua-duaan, halwat, dan bercampur baur ikhtilat. Apa ikhtilat? Tahu? Iya, juga di masjid biar nggak haram maksudnya. Oh my god, pacaran di masjid ya tetap aja yang haram, nggak bisa dibungkus jadi halal. Ya, emang ada seperempat haram, sepertiga haram, setengah haram, nggak ada guys. Ngelindur ya lu. Kita kaji betul-betul firman Allah guys. Wala taqubu zana innahu kana fahisyatan wa sa'a sabilan. Janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan jalan yang terburuk. TQS Al-Isra 17 ayat 32. Guys, mendekati zina itu haram guys. Jangan terus-terusan lu nurutin high voltage yang tanpa arah, apalagi melakukannya. Tapi kalau dalam kehidupan saat ini, di mana kaum muslim enggak memakai Islam sebagai aturan hidupnya, udah kadung asik membawa suasana zaman. Betul guys? Kayak begitu-begitu, pada manggut-manggut aja. Banyak lukisan dalih di kalangan orang yang melakukan zina, alasannya suka sama suka guys. Kan kita nggak ada paksaan guys. Nah itu nggak boleh. Parahnya sering dijadikan alasan adalah HAM, ya human right, atau hak asasi manusia. Kok jadi bawa-bawa HAM? Iya guys, salah satu kebebasan HAM itu ada yang namanya kebebasan berekspresi. Jadi bersepesipian, berhalwat, bercinta-cintaan itu mereka bilang berekspresi, padahal itu tetap haram meskipun bawa nama HAM. Siapapun mau melakukan apa saja, semua semau gue begitu, tinggal bilang pada yang negur, masalah buat lu, ya kan? Ya emang masalah, ya kan? Gak masalah buat gue, tapi lo nantinya bermasalah sama orang banyak. Kalau enggak lo mau dibakar lo. Atas nama HAM, perzinaan merajalela dan semakin gila di mana-mana, everywhere, anywhere, ya. Kadang-kadang di pelataran kampus itu pada bersepi-sepian, ya kan, kuliah udah selesai tapi mereka masih gayanya baca buku tapi buku apa dong, ya kan. Gila, dari tingkat individu, sosial masyarakat, kan, bahkan negara, HAM itu adalah ide yang terlahir dari pemikiran manusia.
Kalau yang buat aturan itu manusia, pastinya unsur kepentingan dan keuntungannya cenderung bagi dirinya. Misalnya nih guys, aku mau buat peraturan di rumah, pastinya yang tidak memberatkan begitu ya toh jawaban Sukowi intermezzo guys ya. Sedangkan tata aturan hidup sudah jelas ada dalam Al-Quran. Sah-sah saja manusia mau membuat redaksi aturan, tapi wajib berpedoman pada Al-Quran guys, dan sunnah Rasul guys ya. Ini HAM malah dijadikan acuan, padahal hukum atau aturan yang diambil selain dari yang diturunkan oleh Allah itu haram hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 57. Simak ya guys, langsung saya baca artinya. Tuh kameramen jangan ngantuk ya. Katakanlah, sesungguhnya aku berada di atas hujah yang nyata, Al-Quran, dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa azab yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang terbaik. Ada lagi guys contoh aplikasi cinta yang salah. Pernah dengar lagu Om Bimbo kan? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi, berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surgawi. Dapatkah kami membalas cintamu secara hidup bersahaja? Ya, ketika pertama kali dengar lagu ini aku merinding guys. Saya menyanyikan juga merinding guys. Kita kalau ditanya cinta, gak sama tauladan manusia di muka bumi ini. Pasti jawabnya love him and always I do. Oh tapi guys, love hanya di lisan doang nih. Dalam perbuatan, cinta tinggal sebagai hiasan yang ada segala aktivitas yang menyimpang guys. Ngakunya cinta pada Rasulullah Muhammad SAW, tapi menteladani enggan. Why not? Bahkan untuk membela beliau ketika dihinakan oleh kaum kafir, diam saja, malah bilang jangan marah loh, alamak, begitu. Benar-benar aplikasi cinta yang palsu. Begitu juga ketika kita ngaku cinta pada Allah, tapi kenyataannya nggak bertakwa alias memelesetkan dari dan aturannya. Itu juga aplikasi cinta yang palsu guys. Aturan Allah itu nggak hanya hubungannya kita dengan Allah semata. Salat, zikir, zakat, puasa, dan haji. Tapi aturannya juga mencakup hubungan kita, diri kita sendiri, akhlak, pakaian, makanan, minuman. Itu harus diperhatikan. Dan hubungannya kita dengan orang lain. Muamalat and sanksi. Kalau udah komitmen cinta pada Allah, konsekuensinya kita harus kudu patuh segala perintahnya Allah, segala perintahnya Allah, dan menghindari seluruh larangan Allah. Why? Namanya juga cinta, perlu buktikan. Buktikan dengan cara yang benar, jangan ngaku-ngaku doang. Betul nggak? Betul nggak? Nah, Betul sekali. iya, makanya guys, jangan sampai lo main backstreetan, haram lo, ya kan? Sudah jelas ya. Iya, udah jelas agama juga melarang halwat-halwatan, tapi di masjid ngapain ya kan? Haram dibungkus halal juga tetap aja haram ya kan? Masjidnya halal, tapi kelakuannya, etikanya haram. That's all about Celoteh Cinta Part 3 edisi Merdeka. Thank you very much. Have a nice Merdeka. See you next time with the same time and same channel. Merdeka, freedom, Merdeka, independent.
Merdeka Indonesia. Merdeka. 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 Merdeka, 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 merdeka. Sekali merdeka. Tetap merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Jaya Indonesia.